Shalom Jemaat yang terkasih, bagaimana respon kita ketika apa yang kita harapkan tidak sesuai kenyataan? Kita pasti akan kecewa, marah, bersungut-sungut, dan bisa jadi kehilangan semangat untuk hidup. Beda halnya ketika kita merasakan Tuhan memberkati kita. Ketika apa yang kita inginkan dapat tercapai, kita pasti mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin mudah bagi kita mengucap syukur ketika keadaan sedang baik-baik saja, tetapi sulit melakukan itu ketika kita sedang dalam kesulitan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Apakah kita sudah mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita apabila kita taat kepadanya dan kita memiliki iman? Bersama saya Kristiawan Limiardi, berikut Wartalisan minggu ini. Ibadah umum 1 dan 2 pukul 7.30 dan 10 pagi dapat diikuti secara onsite di gedung utama lantai dasar. Ibadah anak sekolah minggu dapat diikuti secara onsite pada pukul 7.30 dan 10 pagi di gedung timur lantai 1 dan 2 untuk kelas kecil dan kelas besar. Dan gedung barat lantai 2 untuk kelas batita dan balita. Untuk ibadah youth dapat diikuti secara onsite pada pukul 10 pagi di gedung barat lantai 2 untuk ibadah pemuda dan lantai 3 untuk ibadah remaja. GKI Kebonjati mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk hadir dalam kegiatan Bina Jemaat. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober pukul 7 malam dan akan dilakukan secara online melalui Zoom dan YouTube GKI Kebonjati. Dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan bersama Pendeta Albertus Pati dari GKI Maulana Yusuf. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama menghadiri kebaktian rumah tangga yang akan dilayani oleh Pendeta Yoce Handri Karuh. Hari Rabu, tanggal 15 Oktober, pukul 18 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah keluarga Bapak Wahab Yugo Diharjo. Untuk info lebih lanjut, silahkan lihat di Warta Jemaat. Komisi Dewasa GKI Kebonjati mengundang Anda untuk ikut dalam kegiatan Warung Kreatif. Kali ini kita akan belajar bersama membuat resin phone stand. Kegiatan akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober setelah kebaktian umum kedua bertempat di ruang kebersamaan GKI Kebonjati. Kuota terbatas dan periode pendaftaran hanya sampai 12 Oktober. Jadi, jangan tunggu lagi, daftarkan diri Anda segera dan mari ciptakan karya kreatif bersama. Kami mengajak jemaat lansia untuk ikut serta dalam kegiatan PA Lansia yang akan diadakan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 pukul 10 pagi onsite dan melalui YouTube GKI Kebonjati. Untuk info lebih lanjut dapat dilihat di Warta Jemaat. Bagi Anda yang melayani atau rindu belajar menjadi pembawa acara, jangan lewatkan kegiatan pembinaan pembawa acara bersama Bapak Indra Listianto. Hari Minggu, tanggal 2 November pukul 12 siang, bertempat di Ruang Pemuda lantai 2 GKI Kebonjati. Yuk ambil kesempatan ini untuk belajar, bertumbuh, dan semakin percaya diri dalam pelayanan. Mengucap syukur akan memampukan kita untuk bisa melihat setiap kebaikan Tuhan di tengah keadaan yang tidak diinginkan sekalipun. Dalam keadaan baik atau buruk, keadaan sakit atau sehat, keadaan suka maupun duka, semuanya merupakan warna-warni kehidupan yang membuat kita mengerti dan mendalami kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah. Demikian Wartalisan minggu ini. Saya bersama tim multimedia yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Kristus, selamat pagi dan selamat mengikuti ibadah di GKI Kebonjati.
Pada pagi hari ini kami izinkan untuk menyapa Ibu dan Bapak. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Bila ada, boleh mengangkat tangan dan bangkit berdiri. Baik, ibadah minggu hari ini Umum 2 di GKI Kebonjati pada pukul 10 dilayani oleh Pendeta Suryaman. Mari kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Kita akan memasuki saat hening. Umat yang terkasih, bersyukur adalah iman yang tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan mengasihi kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan akan selalu menyertai kita. Mari kita dengan berdiri, kita akan serukan pujian Sekarang Bersyukur. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengimani bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Ayo.
Mari Bapak Ibu kita berdoa buat anak-anak kita yang akan mengikuti sekolah minggu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini kami kembali Engkau undang dalam ibadah dan Engkau memampukan kami untuk hadir dalam ibadah minggu hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang akan mengikuti sekolah minggu. Urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus sehingga mereka juga bisa memahami firman-Mu dengan baik. Mereka bisa mengalami pertumbuhan iman dan mereka bisa terus-menerus berbuah dalam usia mereka masing-masing. Berkati para guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar mereka, memandu, memimpin. Tuhan kiranya urapi guru-guru sekolah minggu. Juga berkatilah ruangan-ruangan yang akan mereka gunakan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di sana, menaungi, menyertai, dan melindungi. Kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang membentuk mereka dari sekarang dan seterusnya. Amin. Selamat sekolah minggu ya. Umat terkasih, bersyukur atau mengucap syukur merupakan ungkapan rasa terima kasih atas sesuatu yang kita terima dalam hidup ini. Bersyukur pastinya bisa kita lakukan saat kehidupan berjalan lancar, saat yang dicita-citakan terkabul. Namun bagaimana jika yang kita alami tidak sesuai dengan harapan kita? Saat persoalan berat yang tidak jarang membuat orang berpikir bahwa dirinya adalah orang yang paling malang, sehingga membuatnya mencari jalan pintas yang menyesatkan. Atau bisa juga menjadi orang yang kehilangan harapan, berpikir negatif dan tidak memiliki semangat untuk terus mencari solusi. Bahkan mungkin kita akan bersungut-sungut atau menyalahkan Tuhan. Lalu apa yang membuat seseorang dapat melihat kebaikan Tuhan sehingga mampu bersyukur, padahal keadaan tidak baik-baik saja? Melalui tema syukur yang menghidupkan, umat dapat senantiasa mengucap syukur dalam setiap peristiwa kehidupan. Umat terkasih, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan agar kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan dan ampuni kami bila mana kami masih mengeluh dan tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sertai kami dalam menghadapi semua persoalan hidup kami dengan memiliki daya juang yang tangguh dan menjalannya dengan sikap taat kepada Tuhan. Nuntun kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat memuliakan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Hanya padamu kami berserah. Amin. Jemurlah diriku,
Umat terkasih, bagi kita yang telah mengakui dan diampuni dosa-dosa dan pelanggarannya, yakinlah Tuhan akan memberi pengampunan bagi kita. Mari kita bertekad untuk hidup dalam tuntunannya. Dengarkanlah berita anugerah dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Karena Allah telah mengampuni kita melalui pengorbanan putranya, marilah kita juga berdamai dengan sesama kita. Salam damai bagi kita semua.
Silakan duduk Bapak. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Semak 2, dari rekan-rekan Semak 2, kami persilakan. Ya, terima kasih atas persembahan pujian dari rekan-rekan Semak 2 BPK Penabur. Tuhan memberkati guru dan para murid pada hari ini.
Bapak Ibu, sebelum kita doa pelayanan firman, saya undang para usher untuk berdiri. Ya Bapak Ibu, di antara kita, inilah rekan-rekan usher, baik yang ada di atas, di balkon maupun yang di bawah. Mereka ini akan menolong kita selama tadi sebelum ibadah, selama ibadah, dan nanti setelah ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu butuh sesuatu, silakan hubungi mereka yang pakai stola hijau. Kalau misalkan AC-nya kedinginan, bilanglah, laporlah kepada mereka supaya dikecilin. Kalau AC-nya kurang dingin, bilang gitu ya. Kecuali mau ngopi, mau makan, jangan gitu ya. Itu nanti beli sendiri di luar gitu ya. Nah ini sebagai wujud kesungguhan kita untuk melayani umat dan jemaat yang hadir dalam ibadah. Terima kasih, silakan duduk kembali. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, seperti pujian yang tadi kami dengarkan bersama dengan orang yang kami kasihi, bersama dengan keluarga kami, walaupun mungkin anak-anak kami di ruang sekolah minggu dan kami di sini, kami ingin bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Namun sebelum Engkau memakai kami, bekalilah kami dengan firman-Mu. Dan saat ini kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi kami semua, sehingga firman itu dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami wujud nyatakan melalui setiap syukur yang kami ungkapkan kepada Tuhan melalui sesama kami. Hadirlah dalam kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Umat dikasih Tuhan, pembacaan firman diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang berpenyakit kulit yang menajiskan menemuinya. Mereka berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Salah seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu orang Samaria. Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Siapa di antara kita Bapak Ibu yang memelihara anjing atau dogi ya, biar sopan katanya pakai dogi. Siapa di antara kita yang di rumah memelihara dogi Bapak Ibu? Ada? Banyak ya? Saya mau tanya, apakah dogi Bapak Ibu bisa pergi ke pasar dan belanja? Ada nggak? Nggak ada ya? Berarti kurang pintar ya doginya ya. Nah Bapak Ibu, ada seekor anjing, seekor dogi maksudnya. Dia senang sekali pergi ke pasar dan mampir ke sebuah toko daging. Setiap dia pergi ke toko daging itu dia membawa uang. Ya.
Dan si pemilik toko merasa senang karena anjingnya lucu, doginya lucu gitu ya. Lalu si pemilik toko ini bertanya kepada dogi itu, "Hei, apa yang kau inginkan?" Jawabannya apa Bapak Ibu? Banyak ya di sini ternyata. Ya, namanya anjing kalau diajak ngomong kan pasti nyautnya "Hok, hok," gitu ya. Jadi si pemilik toko ini bertanya, "Mau apakah engkau?" "Hok," gitu ya. Maksudnya mungkin ya karena dia datang ke toko daging, ya pasti mau daging kan. "Mau berapa bungkus?" kata pemilik toko. "Mau 1 atau 2?" Jawabannya si anjing ini menjawab, "Hok, hok," berarti 2. Pinter ya. "Hok, hok." Wah, berarti 2 bungkus. Si pemilik toko memberikan 2 bungkus daging. Lalu si dogi itu mengambil daging dan pergi. Karena toko lagi sepi, si pemilik toko ini penasaran, kemana dogi ini pergi atau pulang. Lalu pemilik toko ini mengikuti si dogi. Tidak jauh ada sebuah rusun atau apartemen dan dogi itu masuk, naik ke lantai 3. Dan tibalah dia di depan sebuah pintu. Lalu dia meletakkan dagingnya dan sedikit berdiri sambil menggaruk-garuk pintu. Gitu ya. Gitu ya. Di balik pintu itu keluar seorang bapak. Bapak itu marah-marah. "Dasar anjing bodoh." Terus si yang punya toko daging ini terkejut. "Loh, kenapa dia ngomong anjing bodoh?" Dia bertanya, "Pak, kenapa Bapak marah-marah?" "Iya, anjing ini bodoh. Dia selalu lupa bawa kunci," katanya. Jadi dia pulangnya nggak bawa kunci, akhirnya ngegaruk-garuk. Nah, ini contoh pemilik dogi yang tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Punya dogi yang pintar, tapi sering dimarahin karena lupa bawa kunci, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, ada seorang pengemis, ibu-ibu, badannya sedikit gemuk dan dia selalu memakai jaket lusuh. Setiap minggu ibu-ibu ini berdiri di gerbang pintu gereja. Nah, ada seorang bapak yang setiap minggu juga selalu memberikan uang receh, 2.000, kadang 4.000, kadang 5.000 dia. Terus menerus. Tapi suatu saat ibu ini tidak ada di gereja, di depan pintu gereja. Si bapak ini penasaran, kok tumben gak ada ibu-ibu yang suka minta-minta ini. Ya, seiring berjalannya waktu, setelah 4 atau 5 bulan, ibu ini datang lagi. Dia berdiri di tempat yang sama dengan baju jaket yang lusuh dan sama. Lalu bapak ini mendekati si ibu dan mau memberikan uang receh. Tapi si ibu ini menolak. "Pak, maaf, mulai sekarang jangan memberi saya uang. Saya sudah bekerja. Saya kesini mau memberikan 2 potong donat ini. Saya bekerja sekarang di toko donat. Ini saya berikan kepada Bapak sebagai tanda terima kasih." Yang satu tadi punya dogi yang cerdas, bisa ke pasar, bisa belanja, tapi tidak bersyukur. Satu lagi si ibu yang mengemis tapi terus dibantu, akhirnya dia punya pekerjaan, dia datang lagi untuk menyampaikan rasa terima kasih. Bapak Ibu, ada 4 level dalam rasa syukur. Level yang paling rendah adalah tidak bersyukur, tidak tahu terima kasih. Level yang kedua di atas itu ada orang yang bersyukur dengan syarat. Kalau saya sakit, kalau saya bahagia, saya bersyukur. Kalau saya diberkati, saya bersyukur. Kalau saya sehat, saya bersyukur. Kalau hidup saya baik-baik saja, saya bersyukur. Tapi kalau lagi sakit, lagi mengalami kegagalan, buat apa bersyukur? Bersyukur tapi bersyarat. Yang ketiga, ada orang yang senantiasa bersyukur. Mau sakit,
Mau sehat, dia bersyukur. Mau kelimpahan, mau kekurangan, dia bersyukur. Senantiasa bersyukur. Level yang paling tinggi, hidupku adalah syukur. Artinya syukur menjadi sebuah identitas, menjadi sebuah gaya hidup, menjadi sebuah jati diri, bahkan karakter. Hidupku adalah syukur. Pertanyaannya Bapak Ibu, di manakah posisi kita? Dari 4 level ini, kira-kira di mana? Apakah kita orang yang tidak tahu bersyukur, tidak tahu terima kasih, level yang paling bawah? Atau kita orang yang bersyukur tapi bersyarat? Atau kita senantiasa bersyukur? Dan yang terakhir, hidupku adalah bersyukur. Di manakah level kita kira-kira? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, di manakah level kita kira-kira? Cung, yang level pertama tidak bersyukur, angkat tangan. Ada hadiah buat Bapak Ibu sekalian. Level kedua, bersyukur tapi bersyarat. Ada? Ketiga, bersyukur senantiasa. Ada angkat tangan? Cuma 2 orang, 3 orang? Hidupku adalah syukur, angkat tangan. Nggak ada juga. Saya curiga ini, jangan-jangan kita kurang bersyukur. Tapi inilah 4 level bersyukur. Oleh karena itu kita hari ini belajar tentang rasa syukur dari cerita 10 orang kusta. Bapak Ibu, penyakit kusta itu menyebabkan syaraf-syaraf mati rasa. Bahkan karena syaraf itu mati rasa, maka bagian-bagian tubuh tertentu mengalami kebusukan secara perlahan. Jari-jari membusuk gitu ya, perlahan-lahan terus copot, hilang, lepas. Dan kusta itu bisa berlangsung puluhan tahun. Rata-rata 30 tahun baru bisa sembuh katanya. Tapi setelah 30 tahun nggak utuh tubuhnya, udah banyak yang lepas. Sembuh tapi badannya nggak utuh. Penyakit kusta juga bisa menular melalui sentuhan atau pernapasan. Makanya orang yang kusta itu nggak boleh deket-deket, nanti tersentuh atau menular melalui nafas. Dan mereka diasingkan bukan hanya dari masyarakat, bahkan dari keluarga mereka. Suatu hari ada gereja yang akan melakukan bakti sosial ke komunitas kusta. Mereka antusias, mereka semangat karena mereka ingin melayani orang-orang yang kena kusta. Tapi ketika mereka sampai di pintu masuk penderita kusta, ada ruangan, di dalamnya itu orang-orang yang kena kusta. Para relawan kusta ini nyampe. Tapi begitu mendekati pintu masuk, sebagian besar orang yang akan melakukan bakti sosial itu mual, gitu ya Bapak Ibu. Gitu. Kira-kira kenapa? Hah? 100 buat kamu ya. 100 perak nanti ya saya kasih ya. Bau, betul. Karena bau mohon maaf, daging busuk. Yang tadinya semangat ingin melayani penderita kusta, baru nyampe pintu masuk mereka sudah mual-mual, pengen muntah. Artinya apa Bapak Ibu? Penyakit kusta itu adalah penyakit yang mengerikan. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional dan sosial. Setiap penderita kusta dia dikucilkan, disingkirkan, dijauhi, bahkan dibenci sebagai pendosa, sebagai orang yang terhukum, sebagai orang yang terkutuk. Bayangkan, kalau penderita kusta saat ini mungkin medisnya, obat-obatannya udah canggih. Tapi penderita kusta zaman Yesus seperti apa kira-kira nasibnya? Oleh karena itu penderita kusta zaman Yesus juga harus dipisahkan, tidak boleh disentuh. Bahkan setiap orang yang sakit kusta harus berteriak, najis, najis, dari kejauhan. Untuk memberitahu orang supaya jangan mendekat. Supaya jangan orang tertular. Mereka sudah terbiasa berteriak najis, najis. Dari kejauhan, mereka ketika tahu Yesus akan lewat, mereka juga berseru, Guru, Tuhan, Yesus, kasihanilah kami.
Ya, ini ceritanya Yesus di sini, orang kustanya di paling belakang tuh. Ya, jauh sekali. Mereka berteriak-teriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Yesus juga membalas dengan teriakan, pergilah, perlihatkanlah diri kalian kepada imam-imam. Tidak saling berdekatan, tidak saling bersentuhan, hanya saling berteriak satu dengan yang lain. Karena jarak mereka yang jauh. Yesus memerintahkan, pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kenapa? Karena imam adalah orang yang berwenang untuk memeriksa dan menyatakan seseorang benar-benar sembuh dari kustanya dan layak diterima kembali di tengah masyarakat dan keluarganya. Itu dalam Imamat 14. Jadi kalau imam menyatakan, oke, kamu udah sembuh, kamu udah tahir, kembalilah ke keluargamu, baru mereka bisa kembali. Ya. Tapi kalau si imam bilang, kamu belum sembuh, kamu belum tahir, kamu nggak boleh kembali, pergilah jauh-jauh. Dia akan pergi lagi jauh-jauh. Jadi Yesus memerintahkan, pergilah, perhatikanlah dirimu, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Nah Bapak Ibu, ketika Yesus berteriak, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, pertanyaannya, apakah ke-10 orang kusta itu sudah sembuh ketika Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke imam? Belum. Ini kayaknya yang memperhatikan khotbah saya cuma anak ini aja ya, yang lain enggak. Apakah ketika Yesus mengatakan pergilah, perhatikanlah dirimu kepada imam, mereka sudah sembuh atau belum? Belum. Mereka tidak sembuh. Tetapi yang menjadi teladan buat kita adalah, walaupun ketika mereka disuruh pergi kepada imam, mereka belum sembuh, tidak langsung sembuh, mereka tetap berjalan melangkah menuju imam. Bisa jadi Bapak Ibu, mereka bingung. Loh ngapain Yesus nyuruh kita pergi ke imam? Padahal kita belum merasakan kesembuhan sama sekali. Tanganku masih potong, kakiku masih pincang, wajahku masih buruk rupa. Ngapain Yesus nyuruh kita pergi ke imam? Padahal kita belum sembuh. Tapi yang luar biasa, mereka tetap melangkah, berjalan menuju tempat kediaman imam. Dan itulah iman yang sejati. Rick Warren pernah mengatakan, Bapak Ibu, hidup oleh iman bukan berarti hidup dengan kepastian. Itu berarti mempercayai Allah meskipun ada pertanyaan yang belum terjawab dan ada keraguan yang belum terselesaikan. 10 orang kusta ini, ketika mereka disuruh pergi dan memperlihatkan diri kepada iman, mungkin juga mereka bertanya, apa maksud Yesus? Yesus bercanda? Kita belum sembuh, tapi disuruh pergi kepada imam. Jangan-jangan begitu kita nyampe ke tempat imam, malah kita dilemparin batu. Karena kita belum sembuh. Jadi ada keraguan di dalam diri 10 orang kusta itu. Nah Bapak Ibu, bisa jadi kita juga seperti 10 orang kusta itu. Saat ini kita ragu. Kita belum percaya kepada Tuhan. Tuhan, belum terjadi sesuatu dalam hidupku. Kenapa aku harus percaya dan beriman? 2 Korintus 5 ayat 7 Bapak Ibu. Rasul Paulus mengatakan, karena hidup yang kita jalani adalah karena iman, bukan karena melihat. Terkadang mukjizat terjadi ketika kita melangkah dalam iman, bukan setelah keadaan berubah. Inilah yang dialami 10 orang kusta itu. Mereka ragu, ya. Mereka mungkin tidak percaya, bisa jadi. Tetapi mereka terus berjalan dan melangkah. 10 langkah dari Yesus belum terjadi apa-apa. 100 langkah dari Yesus masih sama kondisinya. Tapi begitu 101 langkah, mereka tahir, mereka sembuh. Mungkin kita juga merasa saat ini, saya sudah berjuang, saya sudah berusaha, saya sudah mati-matian tapi gak ada perubahan. Pergumulan saya masih banyak, penyakit saya belum sembuh,
Ekonomi saya belum pulih. Padahal saya sudah berusaha sekian kali. Gak ada perubahan. Mukjizat terjadi ketika mereka melangkah dalam iman. Bukan karena sesuatu sudah terjadi. Oleh karena itu kita diajak untuk terus melangkah. Walaupun belum ada perubahan, walaupun belum ada penyelesaian, kita diajak terus melangkah, berjalan di dalam iman. Dan itu iman yang sejati. Ada perbedaan antara iman transaksi dan iman sejati. Iman transaksi itu selalu berkata begini, Tuhan, kalau semua sudah beres, baru aku akan taat kepadamu. Itu transaksi. Kita memberikan syarat kepada Tuhan. Tuhan, kalau pergumulanku, beban hidupku sudah selesai, baru aku akan melayanimu. Transaksi. Tuhan, kalau situasi hidupku sudah membaik, ekonomiku sudah pulih, aku sudah punya pasangan hidup, aku sudah punya keturunan, aku sudah punya pekerjaan, baru aku akan beribadah lagi padamu. Itu transaksi. Tetapi iman yang sejati, Bapak Ibu, adalah iman yang mengatakan aku tetap percaya meskipun keadaanku belum berubah. Aku mau melayani walaupun pergumulanku terus bertambah. Dan aku mau setia serta taat sekalipun susah. Itu adalah gambaran iman yang sejati. Terus melangkah, terus berusaha, terus berjuang walaupun situasinya belum berubah. Dan kita percaya mukjizat itu terjadi ketika orang melangkah dan berjalan dalam iman, bukan setelah sesuatu terjadi. Yang menarik Bapak Ibu, dari 10 orang kusta itu hanya 1 yang kembali. Salah seorang kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kenapa nyaring? Karena dia sudah terbiasa berteriak, najis, najis. Tapi dia kembali kepada Yesus. Dia memuji Tuhan dengan suara nyaring, teriak-teriak, masa bodoh mungkin orang merasa terganggu, tapi karena sukacita sedang meluap, dia memuji Tuhan dengan suara nyaring, dia sujud dan bersyukur di depan Yesus. Dan yang lebih menarik lagi, Alkitab mengatakan orang itu adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah orang yang mengalami diskriminasi ganda. Sebagai orang Samaria dia dibenci oleh orang-orang Israel lainnya. Karena dianggap sudah kawin campur, sudah darahnya sudah tidak murni. Dia mengalami diskriminasi. Yang kedua, karena sakit kustanya, dia juga didiskriminasi. Jadi orang Samaria ini mengalami diskriminasi ganda. Bayangkan Bapak Ibu, betapa dia bersukacita, dia sangat bersyukur karena disembuhkan. Masa bodoh lah kalau didiskriminasi oleh orang-orang Israel lainnya, gak apa-apa. Tapi saya bisa kembali ke tengah-tengah keluarga saya. Itu yang membuat dia sukacita. Dia bisa bertemu lagi dengan pasangannya, bertemu lagi dengan anaknya. Dan dia sangat bersukacita dengan sangat meluap-luap. Apakah orang Samaria itu pantas disembuhkan oleh Yesus? Kalau kita tanya kepada orang-orang Israel lainnya, mereka akan menjawab, mereka gak pantas. Orang Samaria itu gak pantas disembuhkan. Tapi Bapak Ibu, saya mau mengajak kita begini. Bila kita tidak layak menerima sesuatu, tetapi Tuhan berkenan memberikannya, maka kita harus sangat bersyukur. Saya nggak layak diberkati Tuhan. Saya nggak layak diampuni Tuhan. Saya nggak layak dikasih hidup sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih hidup, Tuhan kasih keselamatan, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kesehatan. Maka seharusnya rasa syukur kita harus sangat besar. Semakin besar anugerah yang kita terima, maka semakin besar pula ungkapan syukur kita. Ungkapan syukur kita harus meluap-luap, menyebar, luber gitu ya, dan berdampak buat banyak orang. Sama seperti 1 orang kusta, si Samaria ini. Dia meluap-luap rasa syukurnya. Dan anugerah yang paling besar Bapak Ibu, yang sudah kita dapatkan adalah keselamatan. Itu anugerah yang paling besar yang sudah kita terima. Karena kita sudah menerima anugerah yang paling besar itu, maka rasa syukur kita harus meluap-luap, menyebar dan berdampak. Dalam bacaan kita Bapak Ibu, Injil Lukas
pasal 17 ayat 1 sampai 9 ada 3 kata yang menarik. Yang pertama di ayat 14, di situ ada kata tahir. Tahir itu dalam bahasa Yunaninya katariso. Ya, artinya dibersihkan dari kenajisan. Mereka mengalami kustanya hilang, bersih. Yang kedua, sembuh, iomai. Ya, bukan siomai ya, karena ini udah siang, jadi hati-hati. Iomai. Iomai itu artinya dipulihkan secara fisik. Mungkin yang tadinya jari-jarinya udah putus, udah busuk, hilang, tumbuh lagi. Dia kembali utuh badannya, dipulihkan secara fisik. Yang ketiga, menyelamatkan atau soso. Imanmu menyelamatkan engkau. Artinya keselamatan penuh, baik jasmani maupun rohani. 10 orang kusta, 9 terus berjalan. Mereka tahir dan mereka sembuh. Tapi hanya 1 orang yang kembali kepada Yesus. Dia bersujud dan bersyukur. Yesus mengatakan, imanmu menyelamatkanmu. Dia bukan hanya tahir, dia bukan hanya sembuh, tapi dia juga selamat. Orang yang taat disembuhkan. Tetapi orang yang taat dan bersyukur menerima keselamatan. Jadi bersyukur itu menyelamatkan kita. Iman dan syukur tidak bisa dipisahkan. Ketika orang beriman kepada Tuhan, dia diselamatkan. Ketika dia bersyukur kepada Tuhan, dia juga diselamatkan. Oleh karena itu ada 3 yang mau saya sampaikan pada minggu ini. Yang pertama, Bapak Ibu, teruslah melangkah dalam iman sekalipun keadaanmu belum berubah. Pergumulanmu masih banyak, teruslah berjalan, teruslah berjuang, teruslah berusaha. Penyakitmu masih ada, teruslah berobat, teruslah terapi. Jangan menyerah. Karena karena mukjizat itu bisa saja terjadi ketika kita sudah berapa kali berobat, berapa kali terapi. Ketika kita sudah melamar kerja berkali-kali. Yang pertama, teruslah melangkah, berjalan, berjuang, berusaha dalam imanmu. Meskipun keadaanmu tidak berubah. Yang kedua, hendaklah syukurmu meluap dan menyebar. Luber. Sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita juga merasakan rasa syukur kita. Sama seperti orang kusta tadi. Meluap-luap, ngejingkrak-jingkrak gitu ya. Dan orang mungkin yang melihatnya juga ikut senang. Yang ketiga, bersyukur itu bukan hanya membersihkan jiwa kita, tapi yang juga menyembuhkan semangat kita. Dan yang menghidupkan diri kita. Bahkan dia menyelamatkanmu. Oleh karena itu jangan pernah menyepelekan rasa syukur sedikit apapun itu. Karena syukur akan menyelamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengikarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat maupun simpatisan diundang untuk memulai kembali periode yang baru program ABA. ABA, ayo baca Alkitab. Jadi Bapak Ibu yang punya kerinduan untuk membaca firman Tuhan bersama-sama dan mendalaminya, diundang pada hari Sabtu 18 Oktober jam 12 siang di ruang kebersamaan atau di depan perpustakaan kita. Nanti akan dipandu oleh Pendeta Agus Gunawan. Jadi buat Bapak Ibu yang ingin ikut bergabung dalam grup-grup ABA, silakan nanti datang pada hari Sabtu supaya kita akan memulai lagi periode yang baru. Ya. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang kami renungkan bersama-sama. Kiranya kami dapat terus berjalan dan melangkah di dalam iman, meskipun situasi hidup kami tidak banyak berubah. Kami ingin selalu memantapkan hati dan pikiran kami, memantapkan langkah kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Biar ungkapan syukur kami juga bisa terus meluap-luap, menyebar, dan dirasakan banyak orang. Kami yakin dan percaya rasa syukur kami ini juga akan dan telah menyelamatkan kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal yang kau nyatakan dalam hidup kami. Biar firman-Mu bisa kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing, pasangan hidup kami, anak-anak kami, cucu, mantu, orang tua, mertua. Biarlah keluarga kami Tuhan senantiasa berkati dan sertai. Anak-anak kami yang sekolah, kuliah, Tuhan berkati mereka supaya bisa belajar dengan baik. Jauhkan dari pergaulan-pergaulan yang bisa merusak masa depan anak cucu kami. Mantu kami, anak kami yang juga merindukan sosok buah hati dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap upaya, usaha, terapi, pengobatan yang dilakukan. Biar mereka juga dapat terus berpengharapan, tidak menyerah, tetapi terus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Anak cucu kami yang sedang mencari pekerjaan, di tengah-tengah sulitnya mencari pekerjaan zaman sekarang, Tuhan berikan semangat, berikan ketekunan, kegigihan, dan juga pengharapan untuk terus mencari, menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bakat, talenta, bidang pendidikan mereka. Kami berdoa Tuhan, untuk kami semua, kiranya kesehatan, kekuatan, rezeki, melalui setiap penghasilan yang kami terima, dapat kami kelola dengan baik, dan mencukupkan kebutuhan kami hari demi hari. Berkati juga Tuhan, gereja kami, GKI Kebonjati, dalam kehidupan aktivitas, rutinitas, kegiatan kami, program-program, biarlah itu juga memberikan dampak yang baik, sehingga gereja kami tidak hanya sibuk dengan kegiatan, tetapi juga dapat memaknai semuanya, sehingga kami punya sesuatu yang baik bagi pertumbuhan iman kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, dalam segala pergumulannya, persoalannya, dalam segala kekhawatiran-kekhawatiran kami, Tuhan kiranya berikan hikmat kepada para pemimpin kami, supaya mereka bisa mengelola bangsa ini dengan baik. Demikian juga untuk para pejabat, baik di tingkat paling tinggi ataupun paling rendah, RT RW di lingkungan kami, biar mereka bisa terus bekerja, melayani masyarakat dengan pelayanan yang terbaik. Jemaat kami Tuhan yang mungkin saat ini sakit, lemah fisik,
bergumul dalam iman mereka. Tuhan yang kiranya jamah, pulihkan, rangkul mereka kembali, supaya mereka bisa terus berbalik kepada Tuhan dengan semangat mereka, dengan kesehatan mereka. Kami berdoa untuk dunia ini Tuhan, di mana masih terjadi peperangan, bahkan pembantaian atas nama suku dan agama di beberapa negara. Tuhan berkati pemulihan bumi ini, para pemimpin bangsa agar bisa mengutamakan kemanusiaan, dan bumi ini bisa dipulihkan. Karena pemulihan bumi ini tentu juga akan memulihkan bangsa dan negara kami. Dan pada akhirnya memulihkan kami semua. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga hidup kami tidak mudah tersesat dengan berbagai godaan, cobaan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Amin. Umat yang terkasih, kantong persembahan yang akan diedarkan diiringi oleh vokal grup anak sekolah minggu yang akan menyanyikan lagu yang berjudul Lipat-Lipat. Lagu ini diciptakan dengan tujuan mengajak jemaat untuk terlibat dan mengambil bagian dalam pembangunan jemaat GKI Kebonjati, baik pembangunan secara spiritualitas maupun secara fisik gedung. Yang saat ini sedang dilakukan adalah renovasi ruangan sekolah minggu. Ruangan ini dibutuhkan untuk mendukung pembangunan spiritualitas jemaat, khususnya anak-anak sekolah minggu yang nantinya akan menjadi generasi penerus gereja. Untuk itu, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik sebagai bentuk respon kita atas semua berkat Tuhan. Seperti yang difirmankan Tuhan dalam kitab Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, persembahan dapat diberikan melalui transfer ataupun melalui kantong persembahan yang akan diedarkan.
Kami undang jemaat untuk ikut menyanyikan lagu ini. Sekali lagi. Berkat Tuhan yang kau dapat, lipat, jangan tutup pintu berkat, dan Dia memberkatimu, ya berkat. Lipat, di setiap tetes berkat, lipat, pastikan membawa rahmat. Mari kita lipat, aku siap jadi berkat. Lipat lagi, jadi 2, jadi 3, jadi 5. Kau pergi, aku mau lagi. Happy. Lipat, di setiap tetes berkat. Lipat, pastikan membawa rahmat. Mari kita lipat, aku siap jadi berkat. Tuhan itu milikmu, Tuhan Ku Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Biarlah kami senantiasa berjalan, melangkah dengan iman di dalam Tuhan, dengan hati yang penuh syukur atas anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami datang membawa ungkapan syukur kami, yaitu persembahan ini. Tuhan pimpin dan sertai agar persembahan ini bisa dipakai dan dikelola dengan baik, yang hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita nyanyikan lagu pengutusan kita, Ku Beroleh Berkat. Yang tak kunjung lenyap, yang
begitu menyayangi dan mengasihi kita dengan kasih setianya yang melimpah, maka jadikanlah syukur sebagai gaya hidupmu, sebagai identitasmu dan jati dirimu, walaupun dalam keadaan terburuk sekalipun. Arahkanlah hatimu yang penuh dengan syukur kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.